Shalom, selamat datang di online service AFG Evium. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam online service kami. Selamat datang dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini, kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami datang Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam kerinduan kami Tuhan akan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta Tuhan di atas kemuliaan Tuhan yang kami naikkan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau puji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sujud di hadirat-Mu, hatiku hancur dan berseru. Dengan segenap nafasku memuji. Walau musuh datangnya bertubi, namun ku takkan gentar. Kemenangan telah datang, sebab di pihakku yang selalu menopangku. Kepadamu ku berharap, sebab Tuhan pembela hidupku. Tempatku berlindung, kepadamu ku percaya. Oh,
takut sekalipun. Ku melangkah dalam tuntunanmu, dan tanganmu takkan lepaskanku. Kuasamu amat nyata, mukjizatmu bekerja. Sebab Tuhan ada di pihakku, yang selalu menopangku. Kepadamu ku berharap, sebab Tuhan membela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Hanya kepadamu ku percaya. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Sebab Tuhan ada di pihakku, yang selalu menopangku. Kepadamu ku percaya, sebab Tuhan membela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, hanya kepadamu kami percaya.
Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkaulah kami yang layak untuk terima pujian kami. Engkaulah kami yang layak untuk terima sembah kami Tuhan. Dengan segenap hati saat ini kami mau katakan, Tuhan Engkau yang besar dalam hidup kami. Engkau yang terpuji, Engkau yang termulia. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Salam semua, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih buat segenap tim volunteer yang boleh melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Puji Tuhan, bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah bersama-sama, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun atas kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah pada hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan satu buah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu secara khusus, memohonkan hikmat-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam kitab 1 dan 2 Petrus, ini merupakan kitab diingatkan kembali ditulis oleh Petrus kepada jemaat pendatang, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Satu jemaat pendatang, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan
rencana Allah. Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat, ini kita melihat bahwa Petrus menuliskan surat ini tertuju kepada jemaat di situ. Banyak satu banyak satu nasihat-nasihat yang diberikan oleh jemaat tentang kekudusan, imamat rajani, banyak panggilan di situ yang ditujukan kepada jemaat. Tapi terkhusus hari ini firman Tuhan akan menyoroti secara khusus yaitu panggilan yang ditujukan khusus kepada penatua. Kalau saat ini bisa digambarkan sebagai gembala. Ya, kita berikan judul hari ini firman Tuhan, The Call atau panggilan. Saudara, kitab 1 dan 2 Petrus merupakan kitab yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kalau kita melihat dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat, ini surat ini mengarah kepada jemaat, di mana apa sih yang harus dilakukan oleh jemaat menghadapi satu penderitaan yang mereka alami. Mereka dituntut untuk tetap hidup benar. Banyak hal yang Petrus berikan nasihat kepada jemaat pada waktu itu. Saudara, hari ini khusus di dalam pasal yang kelima, Petrus mengingatkan secara khusus kepada satu panggilan, yaitu yang namanya penggembalaan. Di sini tertulis penatua. Jadi pasal yang kelima ini Petrus mau mengingatkan secara khusus untuk para gembala-gembala. Saudara, hari ini firman Tuhan memang fokusnya untuk gembala. Tapi ingat saudara, biarlah kita tidak tahu apakah saudara dan saya akan masuk dalam panggilan gembala itu atau tidak. Paling tidak kita sudah mempersiapkan hati kita untuk kita gembala itu bagaimana sih? Apa sih yang terjadi atas gembala? Apa sih yang dilakukannya? Kita semua akan tahu pada pagi hari ini. Ya. Minimal saudara, harapan kita, saudara sekalian bisa menjadi gembala iCare. Jadi Bu Juli siap-siap nanti habis firman Tuhan ini nanti akan panen untuk ICL ya, gembala iCare. Puji Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan akan secara khusus berbicara tentang gembala. Kita berikan judul hari ini firman Tuhan, The Call atau panggilan. Saudara, panggilan pengembalaan bukan hanya sekedar ucapan. Ya, kita mengatakan kita gembala atau mungkin kita sebagai gembala atau bagaimana. Kalau dalam kitab Amsal 10 ayat 21 dikatakan bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Ya, secara bibir banyak orang di sini orang-orang benar dengan berkata saja sudah merasa sebagai gembala, karena di dalam Amsal ngomong loh, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Berarti saya ini gembala, dengan saya ngomong saja itu sudah menjadi seorang gembala. Apakah seperti itu? Panggilan penggembalaan juga bukan hanya sebuah karunia, di mana tanpa status gembala dalam satu gereja bisa menikmati karunia-Nya untuk menggembalakan. Karena dia memiliki satu karunia di situ. Kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16, di sini dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara,
Di sini pengembalaan bukan hanya sekedar karunia yang memang ditujukan untuk memperlengkapi. Ada pengajar di sini, ada pemberita Injil di sini, ada gembala di sini, yang dimana semuanya memperlengkapi supaya gereja Tuhan bisa bertumbuh secara luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar karunia yang diberikan. Tetapi di sini penggembalaan merupakan panggilan yang lebih dari itu. Hari ini surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2 akan membahas mengenai penggembalaan ini. Bersama-sama kita akan baca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi pendeta Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama ini, dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderita Kristus. Ya, ada kata penatua di sini, di mana Petrus ya, sebagai rasul, dia menasihatkan pada teman penatuanya yang ada di jemaat pendatang ini, ya, tentang panggilannya. Diingatkan kembali, kamu sebagai penatua, kamu punya panggilan loh, ya. Kalau penatua pada waktu itu dalam kepemimpinan gereja mula-mula itu dipimpin oleh para penatua, di mana para penatua yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada jemaat. Mereka bertugas sebagai penjaga sebuah jemaat, dan dalam perjanjian baru para penatua tersebut sebagai kelompok pemimpin jemaat lokal yang bertanggung jawab atas kehidupan jemaat. Ini penatua yang digambarkan oleh Petrus. Dan di sini penatua ini memiliki satu tugas khusus, ada satu panggilan khusus di sini, yaitu menggembalakan. Uniknya di sini ada penatua, ada gembala. Penatua yang mereka adalah orang yang memimpin jemaat pada waktu itu. Mereka digambarkan Petrus sebagai seorang gembala. Tentunya ada gembala, ada domba. Ini gambarannya seperti ini. Dalam konteks masyarakat Israel, orang Israel sangat memahami konsep tentang gembala. Sebab gembala domba merupakan salah satu pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Israel. Jadi mereka sudah terbiasa kalau Yesus ataupun Petrus menggambarkan antara gembala dan domba, mereka tidak asing. Karena memang lingkungan mereka, di mana mereka berada itu memang banyak sekali gembala-gembala, banyak sekali domba yang digembalakan. Jadi mereka tidak bingung untuk menerima akan pengajaran ini. Dan mereka diajarkan tentang antara gembala dan domba. Saudara, kalau sudah melihat domba dan gembala ini, ada hal-hal yang dilakukan oleh gembala terhadap dombanya. Kita melihat di sini ada 9 gambaran gembala. Apa sih yang dilakukan oleh gembala domba? Yang pertama, gembala itu ini mengenal domba-dombanya. Ya, dalam Yohanes 14 itu katakannya, gembala mengenal domba-dombanya. Jadi dia tahu domba-dombanya mana. Oh, itu dombanya orang lain. Oh, ini dombaku. Dia sangat tahu sekali karena dia adalah gembala. Yang kedua, gembala berjalan di depan dan menuntun domba-dombanya. Jadi gembala ini berjalannya di depan, menuntun. Tidak membiarkan domba-dombanya berjalan sendiri ke sana, ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Tapi gembala berada di depan untuk mengarahkan domba-dombanya kemana akan dituju. Diarahkan pada rumput yang hijau, diarahkan pada satu tempat yang aman. Ini adalah gembala. Yang ketiga, gembala mencari padang rumput yang baik untuk domba-dombanya. Ya, 2 Tawarik mengatakan itu. Di mana gembala dia akan mengarahkan domba-dombanya bukan ke padang rumput yang gersang atau mungkin tidak ada daunnya. Dia akan mengarahkan
domba-dombanya di padang rumput yang hijau, sehingga domba-dombanya bisa makan dengan kenyang. Gembala menghitung domba-dombanya pada waktu pulang dari padang rumput ya. Terbiasa habis di padang belantara itu, waktunya tiba untuk mereka dikumpulkan kembali, ditaruh dalam kandang. Dan ini tentunya perlu dihitung kembali. Adakah yang hilang, adakah yang tidak ada? Gembala harus tahu jumlah dari domba-dombanya. Gembala juga menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Gembala bukan hanya tugasnya hanya pagi sampai siang dalam mengembalakan, setelah itu selesai dia istirahat, sudah malam dombaku kayak apa, pokoknya apa yang terjadilah, pokoknya aku istirahat gitu ya. Gembala dia menjaga kawanan ternaknya sampai waktu malam. Ini gambaran dari gembala. Gembala juga bersikap lembut terhadap domba betina yang mengandung dan terhadap anak-anak domba. Kalau dalam Kejadian 33 ayat 13 sampai 14 itu menggambarkan akan gembala, di mana gembala ini lembut ya terhadap domba betina yang sedang mengandung. Benar-benar diperhatikan, jangan sampai domba betina yang sedang mengandung ini terantuk batu atau mungkin ketendang dengan yang lainnya. Benar-benar dijaga betul, dilakukan dengan lembut dan terhadap anak-anak domba. Ini yang dilakukan oleh gembala. Gembala juga melindungi domba-domba apabila diserang binatang buas. Nah ini, jadi kalau ada binatang buas, gembala tidak lari, tapi justru dia menghadapi dan melindungi domba-dombanya. Ini gambaran gembala. Gembala juga mencari domba-domba yang hilang. Ketika hilang satu, gembala tidak membiarkan, hilang satu nggak apa-apa, masih banyak yang lainnya. Tapi gembala, dia akan mencari yang satu itu kemanapun dia ada, dicari sampai bisa ketemu dan kembalikan ke kawanannya kembali. Ini adalah gembala. Yang terakhir, gembala ini merawat domba-domba yang sakit dan luka-luka ya. Yeskiel 34 ayat 16 itu gambaran dari gembala. Yang sakit, yang luka itu dirawat dengan baik. Ini gambaran gembala terhadap domba-dombanya. Ini dalam ayat yang pertama, ini menggambarkan tentang penatua. Dia yang digambarkan sebagai gembala. Petrus menasihatkan, hai penatua, gembalakanlah domba-domba Allah. Saudara, dalam ayat yang kedua ini akan menyoroti ada dua nasihat. Gembala itu bagaimana sih gambarannya sebagai gembala? Apakah cukup dengan ngomong saja dia sudah bisa dianggap sebagai gembala? Cukup dengan satu wibawa sebagai karunia dia bisa dianggap sebagai seorang gembala? Di sini Petrus mau mengingatkan, menasihatkan tentang gembala itu bagaimana yang sesungguhnya. Dikatakan dalam ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang pertama di sini kita melihat, seorang gembala akan melakukan dengan sukarela, tidak dengan paksa. Ini seorang gembala ya. Terkadang dalam satu pelayanan seorang gembala ini punya ekspektasi yang ingin dia lihat atas jemaatnya. Dia ingin melihat jemaat ini manis-manis gitu ya, gampang diarahkan, nurut, hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, ataupun mereka mau diajar, mereka mau senantiasa rindu untuk mencari Tuhan. Ini gambaran kerinduan dari gembala terhadap jemaat-jemaatnya, yang jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani. Ini ekspektasi keinginan seorang gembala, tetapi terkadang hal ini yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga banyak gembala-gembala yang merasa bahwa dia melakukan penggembalaan dengan satu paksaan.
Percuma aku mengembalakan. Aku sudah membuang waktuku, tenagaku, uangku, segala sesuatu sudah aku kerahkan untuk bisa mengembalakan, tetapi jemaat yang aku layani seperti ini. Terkadang hal ini bisa membuat seorang gembala ini bisa berputus asa, bahkan bisa melakukannya dengan paksa, tidak dengan sukarela. Tetapi di sini Petrus mengingatkan sebagai seorang gembala, lakukanlah itu dengan sukarela. Ingat di dalam Yohanes 21, ketika Petrus ditanyai Tuhan, ya ini tentang konteksnya tentang gembalakanlah domba-dombaku. Ya, di dalam ayat yang ke-15 kita akan melihat sebentar kisahnya. Ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan sampai di situ, tiba-tiba Yesus bertanya lagi, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ini satu hal yang dialami oleh Petrus. Petrus mengalami di mana Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Dan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di dalam satu penggembalaan sini ada satu hal yang kita perlu tahu. Di sini Yesus mengingatkan Petrus dalam penggembalaan ada satu poin yang penting sekali, yaitu apakah engkau mengasihi aku. Ini satu dorongan yang luar biasa bagi seorang gembala ketika dia mengalami hal yang tidak enak, seolah-olah apa yang dia lakukan ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik, seolah-olah kayak percuma dia lakukan. Ini akan suatu pengingat kita ketika di dalam diri kita seperti apa yang ditanyakan oleh Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ketika dalam diri kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi domba-domba Tuhan yang dipercayakan. Ini sebagai seorang gembala. Jadi bukan secara sukarela lagi, tapi sudah merupakan satu kasih yang melimpah dalam kehidupan seorang gembala. Apapun yang jemaat lakukan terhadap gembalanya, dia akan membalasnya dengan satu kasih. Karena dalam dirinya ada satu kasih yang luar biasa. Yesus menanyakan sampai 3 kali kepada Petrus betapa pentingnya kasih itu di dalam penggembalaan. Hal ini diingatkan kembali, Petrus selalu mengingatkan hal ini kepada jemaat pendatang ini, pada penatua di pendatang ini untuk menggembalakan. Bukan secara sukarela, tetapi lebih dari itu seperti Petrus yang Petrus alami dengan kasih. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri
Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Gembala yang baik dikatakan di sini memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sampai satu tahap sebagai seorang gembala memberikan nyawa buat domba-dombanya. Bukan sekedar tidak dengan paksa atau sukarela, tapi mengarah pada satu kasih, mengarah kepada sampai mau memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Ini seorang gembala. Ada banyak gembala yang ketika dia menghadapi kondisi yang di luar ekspektasinya ini, mereka lalu, aku memilih keluar sajalah. Aku tidak mengembalakan lagi. Jemaatnya susah diatur, misalnya seperti jemaat yang dipercayakan pada dia susah diatur atau bagaimana, sehingga dia tak tinggalkan saja. Biarno jemaatnya semburat tidak karu-karuan, biarlah tidak dia mengembalakan, terserah karena mereka tidak mau diatur. Mungkin ada pemikiran yang seperti itu. Di sini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kalau seandainya nih, jangan sampai gembala berpikir yang seperti itu. Ya, ketika gembala berpikir seperti itu, ingat, ada satu gembala yang agung. Tuhan sendiri yang akan menggembalakan mereka. Tuhan akan pakai siapapun untuk bisa mengembalakan domba-dombanya. Di dalam Yeskiel, pasal yang ke-34 sini, ini mengisahkan di mana Tuhan sendiri yang menjadi gembala. Ya. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu bercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan membalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ketika jemaat tidak mengalami satu pengembalaan yang baik, ataupun mungkin gembalanya sudah putus asa, mereka tidak dengan sukarela melakukannya, ingat, itu dombanya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berkarya, Tuhan sendiri akan mengambil alih itu untuk digembalakan dengan benar. Saudara, biarlah yang pertama ini kita boleh diingatkan, khususnya buat gembala-gembala, ataupun gembala I-Care, ataupun mungkin yang saya katakan minimal kita jemaat sebelum kita dipanggil Tuhan jadi gembala I-Care. Ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Hal yang kedua di sini, yang Petrus ingatkan terhadap gembala, melakukan dengan pengabdian diri, tidak mencari keuntungan. Ya, sesuai dengan pasal yang kedua tadi. Ini menjelaskan bahwa pengembalaan jemaat harus dilakukan dengan pengabdian diri. Kata pengabdian ini dapat diartikan menghambakan diri untuk mengabdi. Ini menegaskan bahwa dalam mengembalakan jemaat, para penatua tidak boleh mencari keuntungan sendiri, melainkan bersikap sebagai seorang hamba yang berbakti, yang menjalankan tugasnya tanpa pamrih untuk menyenangkan tuannya. Ini gambaran dari gembala, tanpa pamrih untuk menyenangkan tuannya. Ini saya dapat satu kata-kata yang indah dari internet ya. Seorang yang mengabdi tidak menghitung apa yang sudah ia serahkan, waktu, tenaga, uang, tetapi menghitung lagi apa yang masih bisa dipersembahkan. Seorang yang mengabdi tidak menghitung apa yang sudah ia serahkan, baik itu tenaga, waktu, biaya yang dia sudah serahkan, tetapi menghitung apa yang bisa ia persembahkan kembali.
apa yang ia bisa berikan kembali. Ini adalah seorang yang mengabdi. Tidak memikirkan dia akan mendapatkan apa, ini dan itu, ataupun mendapatkan penghargaan atau apapun. Seorang yang mengabdi, yang dipikirkan adalah apa lagi yang aku bisa berikan, apa lagi yang aku bisa berikan, apa lagi yang aku berikan. Ini adalah orang yang mengabdi. Dan seorang gembala, di sini Petrus diingatkan untuk melakukan dengan pengabdian diri. Saudara, di dalam di Jogja ada namanya keraton ya. Ini ada yang namanya abdi dalem. Ya, pernah mendengar ya, abdi dalem yang melayani di keraton, yang biasa pakai baju-baju kayak keraton gitu. Ada yang pakai blangkon, ada yang pakai kayak mahkota kecil di sini. Itu abdi dalem. Saya akan jelaskan sedikit tentang abdi dalem ya. Abdi dalem merupakan orang yang mengabdikan dirinya pada raja dengan segala aturan yang ada. Abdi dalem berasal dari kata abdi yang merupakan kata dasar dari mengabdi, dan dalem atau dalem yang bisa diartikan sebagai kata ganti untuk penyebutan susunan, susuhunan atau sultan atau raja. Ya. Jadi gambarannya seperti ini, seperti abdi dalem ini, dia mengabdi untuk bagaimana ia menyenangkan hati rajanya. Saudara, kalau abdi dalem ini, kalau kita membaca tentang kisah dari abdi dalem yang ada di keraton, namanya abdi dalem Punakawan. Ya, ini mendapatkan gaji yang kecil, ya. Bahkan jauh dari UMR, sangat kecil sekali. Ini yang didapatkan oleh seorang abdi dalem. Tetapi dia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ditugaskan kepadanya, ia lakukan. Apa yang diperintahkan kepadanya, ia lakukan dengan senang hati tanpa berpikir gaji saya cuma sedikit, atau mungkin ada berapa yang mungkin tidak mendapatkan upah. Ini yang dilakukan oleh abdi dalem ya. Ada seorang abdi dalem yang sempat diwawancarai. Dia mengatakan ya, bahwa dia menyimpan uang yang diterima, itu uangnya itu kelihatan sedikit sekali. Dia simpan itu uang, bukan untuk dibelanjakan, bukan untuk dipakai, tapi disimpan terus uang itu dengan tujuan, dengan harapan ini menjadi sumber berkatnya dengan cara Tuhan. Jadi uang itu tidak dipakai, tapi dia percaya ketika aku melakukan dengan tulus mengabdi, aku gak melihat uang yang diberikan, aku percaya Tuhan akan memberikan berkat lain dengan caranya Tuhan. Ini yang dipikirkan oleh abdi dalem dalam keraton Yogyakarta. Saudara, khususnya para gembala, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan pada kita, dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengembalakan Tuhan, apa yang saudara pikirkan? Apakah ada sesuatu yang saudara pikirkan, aku gak mendapat apa-apa, atau mungkin aku mendapat hanya sedikit, atau aku tidak mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain dengan apa yang aku lakukan? Apakah seperti itu yang ada di pikiran saudara? Di sini Pak Petrus mengingatkan kepada gembala, ingat, engkau adalah seorang abdi yang tugasmu hanya mengabdi dan tidak mencari keuntungan. Saudara, dua hal ini yang firman Tuhan mau ingatkan hari ini kepada kita, khususnya para gembala, diingatkan kembali di dalam engkau melayani Tuhan, dalam panggilanmu sebagai seorang gembala. Di sini Tuhan mau mengingatkan ada dua hal yang Tuhan ingatkan. Bila engkau melakukannya dengan sukarela, tidak dengan paksa. Yang kedua, engkau melakukannya karena itu bentuk dari pengabdianmu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat kehidupanmu. Tuhan sudah memberikan satu kasih yang besar di dalam kehidupanmu. Dia rela mati buat engkau.
Dia sudah memberikan satu kehidupannya untuk kita supaya kita bisa hidup. Satu anugerah yang luar biasa, yang terindah. Sehingga kita bisa memberikan diri kita bisa mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Biarlah ini boleh mengingatkan kepada kita, ini menjadi satu hal yang perlu kita ingat kembali dalam pengembalaan yang dilakukan ataupun dalam hal-hal yang lain. Ini kita bisa ambil intisarinya saja. Ya. Jemaat bisa mengambil satu intisari, ada satu pengabdian di sini, ada satu tidak dengan paksa tapi dengan sukarela. Ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan bersama-sama kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita mau siapkan roti dan anggur yang kita sudah terima. Saudara, sebelum kita melakukan sakramen ini, bagi saudara yang saat ini mungkin dalam kehidupan kita ada satu hal yang mungkin belum ada satu perdamaian ya, antara suami sama istri, antara orang tua dengan anak, lakukan satu perdamaian supaya ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan. Segera minta ampun di hadapan Tuhan supaya sakramen perjamuan kudus ini bisa menjadi berkat buat kita. Bersama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali akan satu panggilan yang luar biasa, yaitu panggilan pengembalaan. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur atas panggilan ini Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan satu perjamuan kudus Tuhan. Tuhan memberkati roti yang ada di hadapan kami, anggur yang ada di hadapan kami ini Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan memberkati ini menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kita. Saudara, mari kita angkat roti setinggi-tingginya sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya di tangan kanan kita. Dan dengan iman, mungkin tangan kita bisa memegang mungkin bagian yang sakit dalam diri kita. Kalau tidak ada bisa diletakkan di dada. Kita bersama-sama kita melakukannya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita percaya bahwa cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bersama-sama kita minum sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau rela Tuhan menyerahkan nyawa-Mu buat kami. Sungguh begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan memiliki satu sikap hati, memiliki satu penyerahan diri secara penuh kepada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami, kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu senantiasa di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sungguh mengingat begitu besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesembuhan. Saat ini bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Karena Tuhan mereka yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang kami boleh lakukan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Allah Roh Kudus berkaryalah di dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dan cinta kasih daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.